record. Selamat sahabat semua, selamat bertemu kembali di PGSSI. Pada sahabat ini, kita akan memulai acara kita dan seperti biasanya, selama acara berlangsung, dimohon untuk semuanya mute ya. Mute, nanti ketika kita akan di waktu Q&A atau tanya jawab, boleh yang mau bertanya boleh tuliskan di chat, dan yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand. Nanti saya akan panggil dan pastikan namanya adalah nama yang asli supaya mudah untuk memanggilnya. Dan kita akan memulai acara ini. Tadi saya mohon kesediaan dari Pendeta Pendi Sitohang untuk buka dalam doa. Pendeta Pendi Sitohang, boleh di-unmute? Iya. Dengaran suara saya? Sangat jelas, Pendeta. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, di mana berkat Tuhan telah nyata bagi kami dari hari ke hari. Sepanjang 6 hari dalam pekerjaan kami, hingga pada hari Sabat, malam Sabat yang kudus ini, kami boleh merasakan sukacita Sabat di dalam pribadi kami masing-masing, di tengah keluarga kami masing-masing, bahkan di pertemuan guru-guru sekolah Sabat pada malam ini, di mana kami akan mendapat satu pembelajaran dan pencerahan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jonathan Kuntarap. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga penyampaian pelajaran sekolah Sabat yang akan diberikan kepada kami dapat memahaminya, dan kami akan dapat juga membagikannya dengan sempurna di kelas sekolah Sabat kami masing-masing besok, sehingga melalui pelajaran ini, nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan iman kami hari demi hari semakin dekat kepada Tuhan, dan kami menjadi umat dan pribadi yang dipersiapkan masuk dalam kerajaan sorga. Engkau berkati juga Ibu Peggy menjadi moderator. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Dan semua kami yang hadir, Engkaulah kiranya berkati jaringan seluruh peserta dan hamba-Mu Pendeta Kuntarap. Dengan demikian kami memperoleh pelajaran ini dengan baik dan sempurna. Kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Pendi Sitohang, dan kita akan memulai pada malam hari ini diskusi pelajaran sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh Pendeta Kuntarap. Ya, Pendeta Kuntarap, apa sudah siap bergabung bersama-sama kami? Ya, Pendeta Kuntarap. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian, ya, Shalom, salam dari North Carolina, ya. Di sini masih pagi jam 7, ya. Dan senang kita boleh bersama-sama belajar. Oke. Nah, ya, Pendeta, maafkan nanti yang akan baca ayat Alkitab ada Daniel Sitompul dan Lina Iskandar. Oke. Terima kasih. Dan saya akan coba share screen. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan bahas tentang melaksanakan kasih, ya. Jadi melaksanakan kasih, Yesus sendiri ia telah melaksanakan kasih dengan datang ke dunia ini dan memberikan kepada kita akan keselamatan dan menawarkan kepada kita semua supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Oke. Nah, kita coba lihat, ya, selalu kita bahas sesuai dengan konteks, ya, artinya metode pembahasan CIA Connect, ya. Kita coba mengconnect, ya, anggota kita dengan pelajaran
Kemudian kita baru lihat kepada interpretation question dan application question. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, untuk connect, ya, mengapa pelajaran ini penting? Ya, apa sebabnya kita pelajari pelajaran ini? Nah, arti pelaksanaan kasih, ya, membuat bagaimana kasih itu dapat dinyatakan. Ya. Kemudian pelajaran kita memberikan ilustrasi pendahuluan tentang pengalaman daripada satu keluarga Yahudi Lincoln, Nebraska. Saya rasa itu bagus sekali untuk dikemukakan, atau mungkin kalau sudah mempunyai pengalaman sendiri. Ya. Ini kelompok yang disebut di situ adalah Ku Klux Klan. 3K itu terkenal di sini adalah anti non putih. Ya. Jadi kalau misalnya ya orang hitam atau orang yang berwarna dan sebagainya, mereka itu sangat anti, dan dalam banyak pengalaman bukan hanya anti, terjadi pembunuhan dan sebagainya. Jadi ternyata ini keluarga telah mendapatkan berbagai macam ancaman ya daripada keluarga KKK itu ya. Tetapi apa yang dibuat waktu dia sudah tahu siapa itu orangnya, dikatakan bahwa dia tunjukkan kasih. Dia tahu rupanya ini keluarga, ya saudara yang KKK itu rupanya orang yang cacat, harus on wheelchair, jadi dia tolong dan sebagainya, kasih makanan, undang dan sebagainya. Apa yang terjadi? Mereka kaget sampai akhirnya dia sendiri, mereka merasa seperti sudah menjadi orang Yahudi. Ya. Terus sekalian, mereka yang mengalami, ya, wah, ada gangguan ini. Oke. Mereka yang pernah mengalami kesukaran ya dari orang-orang tertentu, tetap tunjukkan, balas dengan kasih, ya, apa yang terjadi, maka kasih dapat mengubah akan manusia. Jadi pelaksanaan kasih harus menjadi suatu pengalaman kepada kita masing-masing. Saya percaya kita pernah di fitnah. Oh, saya bisa ceritakan pengalaman-pengalaman saya bagaimana saya difitnah. Sesudah saya difitnah, ya, maka saya pasti mengundang orang itu untuk makan dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah satu pengalaman yang sangat penting sekali, dan banyak perubahan daripada orang tersebut. Oke, baik. Untuk melihat kasih Allah yang tak terhingga dan tidak pernah gagal. Ya, artinya Tuhan tetap, maksudnya tidak pernah gagal, tidak pernah berhenti di dalam mengasihi kita. Tidak pernah, tidak peduli berapa lama kita berdosa, Tuhan itu akan tetap mencintai kita. Ya, satu kasih yang tidak terhingga. Untuk melihat hidup bersama Yesus itu ratusan kali lebih baik daripada hidup tanpa Yesus. Ya. Sebutkan sini Yohanes 10 ayat 10 bagian akhir itu adalah berbicara tentang bagaimana Yesus katakan ia datang ya bukan seperti pencuri ya. Mungkin saya bacakan, saya tidak sempat ketik di situ ya. Dikatakan aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan ya. Jadi hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berlimpah. Jadi undangan datang untuk kepada Dia itu adalah supaya kita berubah dan mempunyai pengalaman yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Baik, dan ingat ya bahwa pelajaran kita itu diambil dari pasal 55 dan 58 daripada buku Yesaya. Kemudian kita juga untuk coba melihat perbaktian praktis yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita kadang-kadang berpikir perbaktian secara luar, ya hari Sabat atau berpuasa, kelihatan sama orang bahwa kita adalah orang yang berbakti, kita adalah penyumbang yang luar biasa, yang dermawan dan sebagainya. Ya, tetapi Tuhan mengharapkan kita supaya lebih mempunyai perbaktian yang berasal dari dalam. Ya, praktis ya, berkenan di hadapan Tuhan, dan itu kita akan coba pelajari bersama-sama. Kemudian untuk melihat puasa yang memuliakan nama Tuhan. Baik, rupanya itu harusnya nomor 6. Kesalahan nanti kita perbaiki. Ayat hafalan. Jadi siapa yang baca tadi? Daniel? Ya, Daniel Sitompul. Silakan Daniel. Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu seperti rembang tengah hari. Wah, ini luar biasa.
menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Apa yang kita inginkan? Makanan yang enak, kita senang untuk dapatkan makanan yang enak, bukan? Tapi kalau kita justru berikan kepada orang yang lapar itu makanan enak, ya. Kalau misalnya Anda suka lapis legit, maka Anda berikan lapis legit Anda kepada yang lapar, maka itu adalah satu hal yang luar biasa. Excuse me. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Artinya kita akan mempunyai sinar dalam kehidupan kita, sukacita di dalam memberi dan sebagainya. Jadi jangan hanya sekedar memberi dari kelebihan kita. Itu biasa. Tetapi kalau kita memberi di dalam kekurangan kita, ya, itu adalah satu perkara yang biasa, yaitu pemberian dengan pengorbanan. Baik, maksud daripada ayat hafalan ini, janji Tuhan bagi mereka yang menolong orang miskin, penuh berkat dan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita agar jadi berkat. Jangan pernah lupa itu. Ya. Dan kalau di sekitar kita banyak yang miskin, Tuhan percayakan mereka supaya kita berbuat sesuatu untuk mereka. Oke. Ingat, terlebih berkat memberi daripada menerima, perbuatan baik berguna untuk yang menerima dan yang memberi. Ya, ini adalah kutipan daripada Mrs. White. Ya, satu hal yang sangat penting. Doing good benefits the giver and the receiver. Jadi untuk yang terima ya dapatkan berkat, tetapi jangan lupa yang memberi juga mendapatkan berkat. Oke. Interpretation question, apakah Alkitab katakan tentang pelajaran ini? Ya. Nah, ringkasan pelajaran saya coba bagi di dalam 3 bagian. Ya, kita pikirkan, wah gunakan kata kasih semua aja. Undangan kasih itu apa? Kembali kepada Allah. Terus pernyataan kasih, rendah hati di hadapan Allah. Kemudian perayaan kasih, kasih karunia Allah. Ya, sebab misalnya hari Sabat itu adalah satu perayaan kasih ya yang dapat kita nikmati, dan itu adalah kasih karunia, the grace of God. Ya, kita harus dapat nikmati dengan baik. Nah, sekarang undangan kasih, kita masuk kepada bagian pertama, yaitu undangan untuk kembali kepada Allah. Ya, jadi kita diundang untuk kembali kepada Allah. Baik, apa undangannya? Kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 1. Lina? Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Wah, ini luar biasa. Undangan apa? Ayo, ya, minum yang haus, ya. Yang lapar, ayo makan, ya. Walaupun tidak punya uang, ya, ayo, ya. Jadi kalau gitu semuanya serba gratis, ya. Satu hal yang gratis yang tidak mungkin diperoleh pada masa itu kan masa Yesaya di mana banyak tantangan yang terjadi, ya. Baik. Jadi ini adalah undangan luar biasa. Kenapa ini undangan luar biasa? Undangan dari pencipta kepada ciptaannya untuk datang kepadanya. Undangan bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi kepada semua orang. Undangan untuk membina hubungan dengan Dia, ya. Kemudian undangan untuk mendapatkan keselamatan, undangan makan minum tanpa bayar, ya. Jadi kita ingatkan kepada undangan daripada Yesus di dalam Matius 11 ayat 29 dan 30. Datanglah kepadaku, hai kamu sekalian yang lelah dan berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu, ya. Atau bahasa Indonesia sekarang memberikan kelegaan kepadamu, ya. Jadi datanglah. Ya, satu hal yang sangat menarik kalau orang yang belajar bahasa Tionghoa, ya, lai, ya. Kata lai itu ditulisnya itu ada salib, kemudian manusia, ya, 1, 2, 3, ya, 4 manusia, ya, datang. Artinya maksudnya undangan kepada manusia datang kepada salib, ya, lai. Oke. Nah, undangan setan adalah cari senang, tapi apa? Sementara Yesus mengundang untuk memberikan damai yang kekal, berpusat pada diri, yaitu kepada Yesus. Datanglah kepadaku, ya. Jadi come to a person, ya.
Datang sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jadi diundang kepada kita masing-masing untuk datang secara pribadi, mengenal akan Yesus secara pribadi. Satu hal yang luar biasa sekali. Sebab kenapa disebutkan gratis ya? Ya, kenapa gratis? Ya, sebab ya. Kalau 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi gratis oleh sebab Tuhan sudah bayar untuk kita. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara. Tuhan yang sudah bayar dosa kita. Tuhan sudah bayar ya ke upah dosa. Ya, yaitu maut. Tuhan sudah mati untuk kita. Oleh sebab Tuhan sudah mati untuk kita, kita bisa nikmati dengan gratis. Ya, undangan untuk menerima kasih karunia Tuhan bukan usaha, melainkan hanya kasih karunia Tuhan saja. Dan apa kasih karunia itu? Ya, kasih karunia adalah pengampunan dan bebas dari dosa dan perasaan bersalah. Ya, tidak peduli bagaimana besarnya dosa kita, saudara-saudara. Ya, di sini mungkin pernah melanggar hukum, ya, tidak masalah, ya. Semua kita sudah melanggar. Tuhan siap untuk ampuni dengan lengkap dan gratis, ya, hanya oleh sebab kasih karunia Allah. Luar biasa sekali, kasih karunia Allah yang merupakan satu misteri. Ya, saya lihat ada pertanyaan daripada Saudara Simanjuntak, nanti kita akan jawab kenapa disebut misteri, ya, rahasia. Oke, undangan luar biasa yang Tuhan berikan bukan hanya pengampunan, tetapi juga hidup kekal untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan juga memberikan kepada kita hidup yang lebih berkualitas, hidup yang berarti. Ya, kalau Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ya, itu banyak sering kita pikirkan di dalam soal materi saja. Ya, materi juga kita percaya Tuhan memberkati kita secara materi. Ya, Tuhan banyak memberkati saudara-saudara. Ya, yang tadinya mungkin sederhana, ya Tuhan sudah berkati. Ya. Itu termasuk dalam soal materi. Terlebih daripada itu adalah hidup yang berkelimpahan, adalah hidup yang sangat berkualitas, ya, yang berarti, hidup yang sehat, hidup yang berbahagia, yang mempunyai damai sejahtera, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang menjadi berkat. Ya, Tuhan janjikan kepada kita, ya, hidup yang berkelimpahan, yang luar biasa. Jadi undangan itu adalah undangan yang luar biasa. Ya, kita bisa lihat, ya, di dalam, dan boleh menjadi satu pengalaman bagi hidup kita masing-masing. Oke, nah sekarang kita coba, apa Tuhan berbicara mengenai makanan dan makanan jasmani atau juga makanan rohani? Yesaya 55 ayat 6 dan 7, ya. Daniel? Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, dikatakan datanglah selama dia dekat. Ya, Tuhan selamanya dekat. Ya, ya. Tuhan selamanya dekat, tetapi sering kita yang mau menjauhkan diri daripada Dia. Ya, Tuhan itu adalah selalu dekat, mau mencari kita. Ya, hai manusia, di manakah engkau? Ya, jadi hai, ya, sebutkan nama Anda. Di mana Anda sekarang? Ya, Tuhan itu mencari kita, selamanya dekat, tetapi sering kita yang menyembunyikan diri seperti Adam dan Hawa telah menyembunyikan diri. Jadi panggilan untuk mencari Tuhan dan berhenti dari berbuat jahat. Ya, kembali kepada Tuhan dan Dia akan berkemurahan kepadanya, ya, kepada orang yang mencari akan Dia. Ya, satu hal yang luar biasa. Nah, diskusikan bagaimana caranya orang dapat memuaskan lapar dan harga dalam kerohanian dengan tanpa Allah. Mungkin atau tidak, saudara-saudara. Jadi itu diskusikan di anggota kelas, ya. Apakah ini adalah satu perkara yang mungkin, ya, tanpa Tuhan, ya. Ingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi tanpa Tuhan kita tidak akan berhasil dalam kerohanian kita. Kita bisa berusaha untuk menjadi baik, tetapi kita akan gagal dan gagal terus, ya.
dan makin kita berusaha makin kita gagal, ya. Jadi hanya dengan kuasa, hanya dengan Tuhan yang memungkinkan kita bisa berhasil. Baik, mungkin ada pertanyaan, apa yang Yesus ajarkan mengenai lapar dan dahaga dalam firman Allah yang disebutkan Nabi Yesaya? Ya, baik, Lina, Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oke, kemudian Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 3. Oke, terima kasih. Oke, jadi ini berbicara ya mengenai masalah lapar dan dahaga. Ya, ini bukan hanya mengenai masalah akan ya, soal jasmani, lapar dan dahaga akan kebenaran. Ya. Nah, satu hal atau satu masa yang tertentu, kalau kita lihat kepada Amos, ya dikatakan bahwa ada orang yang kadang-kadang lapar, ya, tetapi mereka tidak akan bisa dipuaskan. Artinya mereka kenapa? Ya, oleh sebab mereka tidak merasakan itu adalah sesuatu kebutuhan. Oke, baik. Boleh saya ambil contoh ya, berikan kesempatan. Mungkin Anda bisa berikan contoh di kelas ya. Ya, misalnya kalau orang selalu lihat televisi, lihat internet untuk program-program yang ya hanya untuk kesenangan pribadi, untuk pleasure dan sebagainya, ya kadang-kadang Alkitab itu tidak menarik lagi, ya. Jadi orang jadi lapar akan kebenaran, ya. Lapar, kenapa? Oleh sebab kita harus ingat bahwa kita zaman informasi kan sekarang ini. Jadi informasi itu datang dari berbagai macam sumber. Kadang-kadang semua sumber informasi itu bersaing satu sama lain, ya, sehingga televisi, internet lebih menarik dan sebagainya, dan Alkitab tidak lagi menarik. Jadi oleh sebab Alkitab tidak menarik lagi, orang tidak baca Alkitab, jadi orang lapar dan dahaga akan kebenaran. Ya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan supaya kita bisa dapatkan kepuasan. Ya, kita dapatkan kepuasan di dalam firman Tuhan, dan ini berbicara dikatakan orang yang percaya kepadaku. Jadi kita boleh berdahaga dan dipuaskan dengan percaya kepadanya, maka air hidup itu akan mengalir pada kita yang menyebabkan kita boleh bersuka cita dalam kehidupan, ya. Walaupun hidup sederhana. Banyak orang yang kaya punya banyak sekali uang, tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan itu. Kenapa? Sebab tidak memiliki akan Tuhan. Oke. Baik, nah sekarang bagaimana Paulus menekankan bahwa keselamatan itu memang gratis, ya? Efesus 2 ayat 8 dan 9, ya. Daniel? Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke. Jadi kita harus ingat ya bahwa keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia saja. Hanya dengan the grace of God, ya, kasih karunia Tuhan, ya, anugerah Tuhan atau rahmat Tuhan, bukan oleh sebab kita punya usaha pribadi. Sebab bagaimanapun kita berusaha, kita akan gagal. Oke. Nah, mungkin bisa ngomong-ngomong di kelas ya, dalam sejarah kekristenan, sebagian telah mencoba menjual keselamatan. Mengapa orang telah jatuh dalam penipuan ini? Ya. Siapa maksudnya di dalam menjual keselamatan? Waktu pembangunan katedral Saint Peter misalnya, maka dijual adalah surat pengampun dosa, ya, Albigenses, ya. Jadi surat pengampunan dosa, dan orang-orang pergi dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan salah satu orang yang penjual surat pengampun dosa adalah yang namanya Tetzel. Ya. Dia pakai bel, ting, orang berdatangan, kemudian dikatakan, mengapa Anda membiarkan Anda punya bapak ataupun Anda punya nenek berada di dalam neraka sedang kepanasan di sana?
Begitu Anda membeli surat ini, begitu dia punya uang jatuh di tempat uang ini, ya, dering, kemudian itu jiwa akan loncat ya, dari neraka sampai ke surga. Ya. Itu jadi orang menjual keselamatan. Mengapa orang telah jatuh dalam penipuan ini? Oleh sebab ya takut, ya, oleh sebab ya kekuasaan gereja pada waktu itu, ya, atau juga oleh sebab merasa bahwa perbuatan keselamatan itu diperoleh dengan perbuatan ataupun dengan uang ataupun dengan usaha manusia. Lupa, dan itulah yang telah menjadi perjuangan daripada Martin Luther seumur hidupnya, yaitu keselamatan hanya oleh sebab anugerah Tuhan. Just shall live by faith. Oke. Nah, kemudian bagaimana kebenaran mempengaruhi kita dalam mendekati Tuhan? Ya, kita coba lihat ayat berikut dari Pengkhotbah ya 5 ayat 1 dan 2. Jagalah langkahmu ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Oh, sorry. Oke. Wow. Saya teruskan. Waktu pesta. Oh, sudah selesai. Ada di belakangnya. Halo. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Oke. Ya, itu adalah sebetulnya ayat yang lain. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Jadi kembali, jagalah langkah kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri dan mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Apa yang dimaksudkan? Ya, kadang-kadang orang bilang, oh saya sudah korban, ya, saya sudah bantu, ya, usaha pekerjaan Tuhan, kemudian melakukan berbagai macam kejahatan. Dipikir bahwa dengan usaha kita sudah dosa kita sudah diampuni. Jangan lupa, keselamatan bukan oleh sebab dengan usaha pribadi, tetapi hanya dengan kuasa Tuhan saja. Ya. Jadi, apakah kebenaran penting yang Tuhan berikan melalui Yesaya 55, 8, dan 9? Daniel? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Terima kasih. Nah, sekarang bagaimana rancangan kita, pemikiran kita? Kita hanya sering kadang-kadang berdasarkan dari luar saja, ya. Jadi kelihatan ya beragama, ya sering usaha dan hanya dari luar saja, ya. Jadi supaya kelihatan beragama ataupun kita kelihatan datang di gereja dan sebagainya, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih agung. Tuhan menawarkan hidup yang berkualitas. Sering kita melihat dari luar, materi, sekularisme, ya. Jadi kalau misalnya kita itu mendapatkan kedudukan tinggi, wah ini berkat Tuhan, ya. Betul, ya, itu berkat Tuhan, namun Tuhan berikan kepercayaan supaya kita menjadi berkat. Jangan pernah lupa, ya. Jadi jangan lupa bahwa sering yang kita lihat itu bersifat sementara, ya. Jadi maksudnya kehidupan yang sekarang ini kan bersifat sementara. Umur kita berapa? Alkitab katakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kami sudah dalam usia bonus sekarang ini, ya. Sebagian juga peserta di sini mungkin dalam usia yang sudah bonus, ya. Jadi harus selalu siap saja kapan saja Tuhan memanggil kita, bukan? Tetapi kita punya hidup yang 70, 80 atau 90, hitung sampai 100, ya. Itu kan masih sementara dibandingkan dengan zaman kekekalan, ya, zaman kekekalan. Jadi pikiran Tuhan bahagia untuk kekekalan, ya. Dan apa itu maksudnya kekekalan? Ada istilah yang menyebutkan
Forever is a long, long time. Jadi masa selamanya itu adalah lama, jangka waktu yang lama, ya 1000, 2000, sejuta tahun ya, untuk selama-lamanya. Jadi jangan coba mengorbankan kita punya hidup yang sementara ya dengan mencari kepentingan pribadi saja ya, dan lupa kepada Tuhan. Ya. Jadi itu disebutkan sebagai satu kebodohan kalau kita memikirkan bahagia sekarang yang sementara dan melupakan akan masa kekekalan. Jadi ingat, idea, ya ajaran manusia, filsafat manusia tidak berarti dibandingkan dengan rencana Tuhan. Ya, opini Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab melebihi segala pikiran manusia. Dan apa yang Tuhan kehendaki, hidup yang berkelimpahan. Ya, engkau akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Mungkin sederhana, ya, dengan penghasilan yang sederhana, namun ya hubungan dengan Tuhan adalah yang menyebabkan sukacita. Ingat, Tuhan itu sumber hidup, Tuhan sumber bahagia, Tuhan itu sumber sukacita. Berpisah dari Tuhan kita tidak akan ada bahagia, oke? Hanya kebahagiaan yang sementara, nikmat yang sementara. Oke. Mengapa sering undangan Tuhan itu ditolak? Ya. Setan menggunakan cara yang sama seperti di Taman Eden. Apa? Selera, kebohongan. Engkau tidak akan mati, ya. Dan engkau akan seperti Tuhan. Nah, jadi kita merasa bahwa rancangan kita itulah yang terbaik, ya. Pikiran kita yang terbaik. Wah, kalau saya, misalnya saya ambil contoh saja, kalau saya kerja hari Sabtu, maka saya akan gampang naik promosi, misalnya. Ya, itu kan pikiran manusia, ya. Ya, lupa bahwa Tuhan itu mempunyai suatu perencanaan. Ya. Manusia senang kepada dosa dan adanya kenikmatan yang bersifat sementara. Pelanggaran-pelanggaran hukum ya ada kenikmatan-kenikmatan yang bersifat sementara. Ya. Sebab itu kita perlu mengekang diri dan membiarkan Tuhan berada di dalam hati kita. Perlunya menolong mereka yang kurang makanan. Salah satu hal yang kita bisa nanti kita lihat dalam segi pembahasan dari buku Yesaya pasal yang ke-58. Oke, nah sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, pernyataan kasih. Apa pernyataan kasih kita kepada Tuhan? Rendah hati ya, di hadapan Allah. Oke. Baik, latar belakang ini dalam hari perdamaian dulu Alkitab menggunakan kata hari Grafirat ya. Yang dimaksudkan adalah atonement, the day of atonement, oke, yaitu hari perdamaian, oke. Orang Israel diharapkan pada waktu itu akan apa? Mencari Tuhan. Mereka harus merendahkan diri dan mereka berpuasa. Dan hari perdamaian itu disebutkan adalah sebagai sebagai sabat untuk mereka. Ya, jadi banyak sekali kita tahu sabat orang Yahudi. Salah satu adalah sabat hari perdamaian, oke. Yang berakhir pada masa Yesus. Ya, jadi jangan lupa ini berbeda dengan hari Sabat hari yang ke-7 ya, yang sudah dimulai itu sejak dari Taman Eden. Oke, jadi itu kalau sudah berhadapan dengan orang-orang yang mempertanyakan soal Sabat ya, yang sudah dihapuskan, ya banyak sabat-sabat orang Yahudi yang sudah dihapuskan setelah digenapi dalam Yesus. Ya. Tetapi ya, berbalik kembali kepada hal ini. Sabat hari ke-7 kan pun boleh memberikan berkat kepada kita dan termasuk di sini kita mencari akan Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan dengan rendah hati ya. Dan mereka atau kita harus menghidupkan tindakan kasih ya yang bisa menjadikan berkat kepada kita secara pribadi. Oke. Nah, baik, sekarang kita coba lihat apakah masalah dengan puasa pada masa Yesaya. Sebetulnya Yesaya 58 ayat 1-5, tapi kita baca saja ayat 3 sampai ke 5 ya. Lina. Yesaya 58 ayat 3, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 4, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi.
Jadi rupanya mereka berpuasa tapi masih bertengkar dan sebagainya, sebab padahal puasa itu dalam arti untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya. Nah, kemudian hari puasa itu grafirat, ya artinya hari perdamaian, itu termasuk Sabat, tetapi mereka tetap mengurus akan usaha dan mendesak-desak semua buruhmu. Kemudian apa yang dikatakan dalam ayat yang kelima? Ayat kelima, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Nah, jadi apakah begini? Jadi kelihatan seperti pakai kain karung abu seperti lapik tidur ya. Jadi apakah ini yang mereka pikir satu puasa yang benar ya? Nah, sekarang kita coba lihat pada zaman Yesus juga ada masalah tentang puasa-puasa daripada orang-orang Farisi. Kita coba lihat dalam Matius 6 ayat 16 dan 18 sampai 18 ya, Daniel. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, jadi kembali banyak orang yang berpuasa rupanya supaya kelihatan orang bahwa mereka puasa. Aduh, dia kelihatan lapar ya. Kemudian hanya dari luar saja dia punya puasa. Jadi puasa supaya kelihatan sama orang lain. Jadi, tetapi di sini dianjurkan supaya kita tetap mempunyai satu apa namanya, keadaan bahwa kita tetap segar ya, artinya tidak perlu harus orang tahu bahwa kita puasa. Nah, kita coba lihat sekarang ya, puasa yang bagaimana yang sebetulnya dikehendaki oleh Tuhan. Oke. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Ya, Dina? Bukan, berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Oke. Jadi ini merupakan satu puasa yang Tuhan kehendaki, yaitu bukan hanya kelihatan, artinya bukan kelihatan untuk dari luar saja kita puasa, ataupun kita saat yang sama masih membuat kejahatan-kejahatan, ya. Tetapi dikatakan di sini adalah memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Ya. Jadi kalau kita kita bagikan pada orang lain, ya, kemudian membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, ya. Apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberikan dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, kadang-kadang ini ya, baru-baru ini ya kebetulan saya ada murid Alkitab satu keluarga di Jakarta ya, dan kami pernah tolong, kemudian dia ceritakan bagaimana orang-orang Kristen dari gereja dia waktu minta bantuan, wah kenapa ya harus minta bantuan ya, Tuhan itu baik ya, sedangkan burung pipit di udara tidak pernah tidak pernah kekurangan makan. Masa kamu kekurangan makan? Jadi dia dikatakan begitu, diberikan ayat Alkitab, tetapi tidak diberikan makanan. Saudara-saudara, kita harus siap untuk memberi penolong mereka yang perlu pertolongan. Baik, dan apa yang kita buat, ini perbaktian yang sangat penting. Ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 25 ayat 40.
Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Oke. Jadi kalau kita menolong orang yang paling hina ini, kita telah melakukan untuk Tuhan. Jadi perbaktian kita termasuk adalah perbaktian di dalam menolong yang berkekurangan. Kita coba lihat ini ditekankan juga dalam Yakobus 1 ayat 27. Ya. Gina? Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Oke, inilah ibadah yang murni, ya. Jadi ibadah ini, ya kita hari Sabat kita beribadah, itu bagus, ya. Itu tapi satu poin yang itu penting. Kemudian kalau kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 1-3, kita harus memberikan korban tubuh kita sebagai korban yang hidup. Itu artinya memelihara tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu pun adalah suatu ibadah, kita memberikan korban. Jadi kita juga memberikan ibadah yang murni, dikatakan kalau kita menolong orang yang yatim piatu dan janda-janda atau orang miskin. Jadi 3 perkara ini yang disebutkan ibadah, ya. Jadi jangan hanya soal setia, soal Sabat saja. Itu bagus, penting, ya. Tapi pelihara tubuh kita saat mungkin itu juga adalah satu korban yang hidup untuk Tuhan. Kemudian juga ibadah menolong orang yang miskin. Makanya kita berusaha, ya, untuk pekerjaan 100 tahun di Indonesia kita tidak punya yatim piatu. Maka mulailah Yayasan Advent Peduli Indonesia. Ya, ini sekalian promosi ya Ibu Peggy. Ya, ya. Jadi kita mulai bangun satu di Medan, ya. Kita kemudian ke Kupang, kemudian ke Manado di kawan-kawan, kemudian kita sekarang ada 8. Kemudian kita akan mulai tahun ini di Jakarta itu Pindang Rati, ya. Saya rasa sudah hampir selesai ya Peggy ya. Ya. Itu artinya Pindang Ranti kita bekerja sama dengan Jemaat Tamrin, ya, menjadi panti asuhan di situ, ya, untuk tingkat 4 dan tingkat 5-nya. Diharapkan pada bulan Juni kita mulai, dan kita akan mulai juga di Semarang, oke. Di Semarang, dan kita sedang mencari, kalau untuk Jakarta kita sudah dapatkan orangnya yang akan menjadi kepala, tetapi untuk di Semarang ya kita sedang cari siapa yang akan memimpin panti asuhan kita di sana. Jadi kita perlu lebih banyak panti asuhan, ya, menolong orang-orang miskin, ya. Dan ini adalah ibadah yang murni, ya. Ibadah yang murni. Kita akan tiba ke suatu keadaan di mana sukacita itu adalah saat kita menolong orang-orang yang tidak mampu. Baik, apakah yang akan jadi bila kita dengar Tuhan dengan penuh perhatian? Oke, kita coba lihat, ya. Yesaya 58 ayat 8 dan 9. Ya. Lina? Pak Daniel. Lina atau Daniel sekarang? Baik, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Oke, ini janji Tuhan. Kita memanggil, Tuhan akan mendengar. Ya. Nah, apakah itu berarti bahwa keselamatan dosa perbuatan? Tidak, kita sudah lihat ya dari ayat yang sebelumnya bahwa datanglah, makanlah dengan apa? Dengan tanpa uang. Ya. Artinya anugerah keselamatan itu adalah sesuatu hal yang gratis. Dan kalau kita sudah terima itu pengampunan, ya, berkat Tuhan dengan gratis, kita harus siap juga untuk membagikan kepada orang lain, ya. Dan dikatakan di sini janji bahwa Tuhan mendengar kita, artinya hubungan kita demikian erat. Sebab kenapa? Oleh sebab kita
punya hubungan itu adalah yang murni, ya. Adanya komunikasi dengan Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan mendengar kepada kita. Sebab berbaktian yang bukan hanya dari luar saja supaya kelihatan sama orang lain. Oke. Nah, baik. Kemudian sekarang kita masuk kepada perayaan kasih, yaitu kasih karunia. Ya, hanya ayatnya dalam Yesaya 58 ayat 12 dan 13. Lina. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Baik, terima kasih. Jadi kita coba lihat dan kita sering kita gunakan akan ayat ini, ya. Luar biasa sekali, yaitu Tuhan mau supaya kita jangan menginjak-injakkan hukum Sabat. Secara konteks sebetulnya ini berbicara mengenai masalah Sabat hari perdamaian, ya. Namun ini berlaku untuk kita masing-masing juga untuk Sabat bagi hari yang ke-7. Nah, Sabat hari ke-7 boleh menjadi suatu berkat kepada kita masing-masing. Apa berkatnya? Coba lihat. Saya coba memberikan 10 saja. Ya. Perayaan kasih Allah, ya. Berkat hari Sabat. Kasih, ya, kita menikmati kasih dalam memberikan apa? Ya, kasih Allah dalam memberikan tanda penciptaan itu adalah Sabat. Kemudian kasih dalam memberikan penebusan, ya. Sebab Yesus sebagai penebus, ya, dan tandanya adalah apa? Sabat, ya. Kita coba lihat di dalam buku Yehezkiel, ya. Pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 yang mengatakan bahwa inilah tandanya bahwa aku sudah menyucikan kamu. Yaitu apa? Sabat-sabatku kuberikan kepadamu sebagai tanda bahwa ya, akulah yang menyucikan kamu. Jadi menyucikan dengan apa? Dengan Yesus Kristus. Tandanya adalah Sabat. Oke. Kemudian, ya, kasih dalam memberikan kehadirannya. Saudara-saudara sekalian, yang boleh membahagiakan kita adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak takut menghadapi apapun, ke dalam kesederhanaan, di dalam keadaan apa, kita boleh rasakan bahagia. Kenapa? Kehadiran Tuhan ini dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah bersalah, melakukan dosa, kan kita punya perasaan bersalah, itu mengganggu pikiran kita tidak rasakan kehadiran Tuhan, dan kita tidak bisa tidur, insomnia, dan sebagainya. Kehadiran Tuhan adalah suatu berkat. Kemudian, kasih dalam memberikan istirahat bagi tubuh kita, ya. 6 hari kita bekerja, ya sebagian kerja hanya 6 hari, ya. Oke, berhenti pada hari yang ke-7, ya. Baik, jadi tubuh kita lebih sehat dan dalam tulisan yang ada di buku di majalah National Geographic, ya, mengatakan yang menyebabkan kenapa orang Advent di Loma Linda bisa umurnya panjang di atas 100 tahun dan sebagainya, dikatakan bahwa mereka itu tidak bekerja pada hari Sabat. Jadi hari Sabat itu adalah bebas dari stres, sementara stres adalah penyebab daripada penyakit jantung, dan penyakit jantung adalah penyakit yang paling banyak menyerang dunia ini, bukan hanya Amerika, ya. Di Amerika saja sekitar 500-600 orang yang ribu orang yang mati setiap tahun sebab penyakit jantung, ya. Dan penyebab utama adalah stres. Jadi kita bisa bebas dari stres kalau pelihara hari Sabat dengan benar. Kemudian kasih dalam memberikan hari keluarga. Kita senang bersama dengan keluarga. Hari-hari biasa kita sibuk dan kegiatan masing-masing, ya. Tetapi hari Sabat bisa sama-sama datang ke gereja, duduk bersama-sama. Itu adalah hari keluarga. Kemudian kasih dalam memberikan hari persekutuan dengan Tuhan, ya. Kita bersekutu, menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kasih dalam memberikan persekutuan bagi sesama manusia, ya. Kita boleh bersama-sama dalam gereja, potluck sama-sama. Saya tidak tahu kalau sekarang masih potluck, ya, kalau gereja kami, ya, masih belum ada potluck oleh sebab COVID ini. Tetapi
kita Sabat saya sering sebutkan, ya sering sebutkan 10 hukum ini kan sering kita katakan 4 hubungan kita dengan Tuhan, 6 hubungan sama manusia. Tetapi saya sering katakan yang betul-betul hubungan dengan Tuhan adalah 3. Kemudian yang keempat itu adalah berhubungan dengan Tuhan, tetapi juga berhubungan sama manusia. Jadi 7 berhubungan sama manusia. Persekutuan, hari Sabat itu adalah hari untuk bersekutu, di mana kita boleh mendengar satu sama lain, bisa menguatkan satu sama lain, makan bersama-sama dan sebagainya. Jadi itu adalah satu berkat ya kepada kita. Man is a social being. No man is an island. No man lives alone. Ya. Tidak ada orang yang hidup sendiri. Kita perlu untuk menguatkan satu sama lain, dan hari Sabat adalah satu berkat di mana kita boleh bersekutu. Baik, 7, kasih dalam memberikan persetujuan bagi, kita sudah lihat ya tadi barusan. Kemudian kasih dalam memberikan istirahat kekal dalam Yesus. Yesus juga adalah satu lambang daripada Sabat kalau kita lihat kepada buku Ibrani. Ya, jadi artinya berhenti daripada dosa. Kita bisa dapatkan perdamaian di dalam Yesus. Oke. Kemudian kasih dalam memberikan berkat penurutan. Saudara-saudara, kalau kita menurutkan kehendak Tuhan, kan itu datang berkat kepada kita. Aduh, saya sudah bersuka cita sebab kita menurut Tuhan, tetapi kalau kita melanggar kehendak Tuhan, maka ada sesuatu ganjalan dalam hidup kita. Tetapi nomor 10 yang jelas di dalam buku Yesaya 58 ayat 314 tadi, kasih dalam memberikan perjalanan melalui gunung-gunung kemuliaan, hidup untuk selama-lamanya dalam kerajaan surga. Itu merupakan sesuatu janji yang Tuhan berikan yang akan datang, tetapi kita bisa nikmati sukacita itu. Banyak perkara yang kita nikmati di dunia ini. Oke. Baik, bukan hanya surga. Surga itu bonus, saudara. Oke, kesimpulan. Nah, Yesaya 55 dan 58 mengajak umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dengan penuh kasih karunia. Mereka harus tinggalkan pemikiran pribadi sesuai dengan roh hari perdamaian, yaitu hari Gerakhirat, penuh kerendahan hati, pembaruan hati, menolong yang kekurangan, dan bersekutu dengan Tuhan dengan Sabat yang kudus. Jadi itu inti yang sangat penting, tapi kita bisa tambahkan beberapa poin. Kebahagiaan dan kekasihan hidup tergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita menyambut undangan Tuhan, selama bersekutu dengan Tuhan, kita bisa berbahagia, sukacita, dan punya damai sejahtera dalam segala sesuatu, dalam segala situasi. Oke. Tetapi sebaliknya, ya, perpisahan dengan Tuhan menyebabkan kehidupan yang kacau balau, saudara-saudara. Ya, jadi jangan tinggalkan Tuhan. Anda tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan, tinggalkan persekutuan, makin lama Anda akan merasakan ya hidup yang kacau balau. Ya, materi kelihatan lebih menarik, tapi sementara saja. Tuhan memberikan undangan kepada kita agar kita datang dan menikmati kasih karunia-Nya dengan percuma. Oke. Kemudian kita harus ingat juga terlebih banyak berkat memberi daripada menerima. Berkat diperoleh pada orang yang memberi dan menerima. Puasa yang benar adalah bila makanan kita dibagikan kepada orang yang kekurangan. Itu adalah satu berkat yang luar biasa. Oke, berkat yang limpah akan dapat dinikmati oleh mereka yang menguduskan hari Sabat. Dan saya berikan tadi ya 10 poin ya yang bagus untuk direnungkan. Oke, kemudian ini ada pelajaran hari Jumat, bagus juga dibacakan, ini kutipan dari Ministry of Healing halaman 206. Daniel boleh tolong baca? Tidak ada yang bisa mempraktikkan kebajikan sejati tanpa penyangkalan diri. Hanya dengan kehidupan yang sederhana, penyangkalan diri, dan berhemat, kita dapat menyelesaikan pekerjaan yang menunjuk kita sebagai wakil Kristus. Kebanggaan dan ambisi duniawi harus dikeluarkan dari hati kita. Dalam semua pekerjaan kita, prinsip tidak mementingkan diri yang diungkapkan dalam kehidupan Kristus harus dilaksanakan. Oke, kemudian kelanjutannya. Di atas dinding rumah kita, gambar, perabotan, kita harus membaca bahwa orang miskin yang terbuang
rumahmu. Di lemari pakaian kita akan melihat tulisan seperti dengan jari Tuhan. Kenakan pakaian bagian telanjang. Di ruang makan, di atas meja yang syarat dengan makanan yang melimpah, kita akan melihat jejak. Bukankah engkau harus membagikan rotimu kepada yang lapar? Yesaya 58 ayat 7. Oke, jadi ini satu hal yang perlu untuk bagus kita renungkan senantiasa. Tulisan Roh Nubuat, ini pasti ada di pelajaran sekolah sahabat Anda. Saya tidak punya pelajaran sekolah sahabat bahasa Indonesia, jadi saya ambil coba gunakan Google Translation, tapi perbaiki sedikit yang tidak cocok. Jadi, tetapi Anda bisa gunakan yang ada di pelajaran sekolah sahabat Anda atau bisa perbaiki yang ini. Oke, saudara-saudara sekalian, aplikasi. Kapankah Anda menyadari bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah? Ini perlu direnungkan, bukan oleh sebab usaha Anda, tetapi oleh sebab kasih karunia Tuhan. Bagikan pengalaman bahwa rencana Tuhan bagi Anda adalah lebih baik daripada rencana Anda sendiri. Dulu saya pikir-pikir, wah saya kan 9 bersaudara, lebih bagus saya bekerja, sebab hanya jangan jual buku saja. Ya. Saya ya dengan berkat Tuhan ini ya selalu sukses jual buku. Ya. Kemudian kalau kerja jadi pekerja sebagai pendeta, ya maka saya punya gaji itu ya sangat kecil sekali, ya mungkin 2 hari jual buku saya sudah cukup untuk mendapatkan gaji itu. Tetapi saya serahkan kepada Tuhan pada waktu itu ya enggak jadi masalah, anak-anak adik-adik saya dan sebagainya akan tetap bisa sekolah dan sebagainya. Ya, dengan pertolongan Tuhan mereka berhasil dan saat yang sama saya pun dapat tetap melayani pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita punya perencanaan ya itu sering ya yang bersifat sementara ya, tetapi kita harus lihat bahwa Tuhan itu punya rencana yang lebih baik dari rencana kita ya. Kemudian kapankah waktu terbaik bagi orang Kristen dalam berpuasa? Apakah Anda buat dalam masa COVID-19 ini? Maksudnya apakah puasa kita ya hanya supaya kita, ya puasa itu bagus ya, saya pun kami puasa dari waktu ke waktu untuk kesehatan, apalagi kalau badan sudah terlalu terlalu berat, kami puasa tidak makan ya, kemudian kita dapatkan berat yang lebih ideal lagi ya. Jadi saya sering lakukan, dan masa berpuasa sesuai dengan tulisan Mrs. White itu adalah satu waktu di mana kita bisa merenungkan akan kasih Tuhan. Ya, jadi biasanya itu darah terkumpul di perut terus kita kenyang, ya, tetapi darah jadi terkumpul di dalam pikiran dan sebagainya dalam seluruh tubuh. Jadi kita bisa merenungkan kasih Tuhan dengan lebih jelas. Ya. Jadi, tetapi saat yang sama, apa kita buat kepada orang yang kekurangan makan mungkin dalam masa 19 ini? Ya. Kemudian, kapan Anda menyadari bahwa Sabat adalah kasih karunia Allah sebagai gantinya kewajiban keagamaan? Banyak orang hanya untuk supaya kelihatan oleh orang lain, atau memang ini wajib, ya. Tetapi, apa kita bisa rasakan bahwa ini adalah kasih karunia oleh sebab kehadiran Tuhan kita boleh rasakan dalam hidup kita. Ya. Baik, itu pelajarannya. Kemudian dalam question and answer dari saudara Lasman Simanjuntak, ya, masuk ini di dalam WA grup PGSSI. Baik, yang ditanyakan di sini adalah saya kurang paham mengapa rencana keselamatan penebusan disebut misteri di luar nalar akal budi manusia yang terbesar dan hubungannya dengan melaksanakan kasih dengan pelajaran Senin. Ya, orang susah dapat mengerti ya. Begini aja ya, supaya dapat kita buat sederhana saja ya. Kalau Anda seorang yang kaya raya ya, kemudian Anda berikan semua harta itu ya kepada orang miskin, kemudian Anda menjadi jatuh miskin misalnya ya. Itu bisa terjadi, itu susah untuk terjadi ya. Kalau itu terjadi, itu adalah satu misteri kenapa sampai orang jual apa semuanya, kemudian dia menjadi orang miskin dan bisa mengabar Injil saja, misalnya. Itu saja sudah satu misteri, tapi itu bisa terjadi hanya dengan kuasa Tuhan. Nah sekarang, Tuhan, pencipta langit dan bumi, ya,
Dia punya kuasa yang begitu besar. Dia rela datang ke dunia ini. Ya. Hidup sebagai manusia, ya, yang berdosa. Dia punya kuasa yang begitu besar. Dia datang ke dunia ini, hidup sebagai manusia seperti manusia-manusia yang lain, kemudian dicobai dan sebagainya, dan dia mati bukan hanya mati biasa, dia harus mati di kayu palang dengan penderitaan yang luar biasa, ya. Bukan mati enak-enak saja ya pada usia tua, tapi masih prime time, ya, 33 tahun. Dia mati, ya, dengan siksaan yang luar biasa. Bayangkan, ya, cemeti yang dikenakan kepadanya, ya, dan cemetinya itu ada logam di situ, ya, ada potongan-potongan tulang yang sangat menyakitkan, ya. Kemudian pelipisnya ditusuk dengan mahkota duri, ya. Setiap dia merentangkan tangan itu bernafas itu sakitnya yang luar biasa, ya. Hanya bernafas saja sakit, ya. Baik, kalau saja ya kita lihat ya Tuhan pencipta langit dan bumi datang ke dunia ini dan menderita begitu demikian besar, bagaimana itu dapat dimengerti oleh manusia? Itu adalah satu misteri. Ya, misteri. Jadi kemudian disebutkan dalam kutipan itu, inkarnasi daripada Tuhan itu menjadi misteri. Bagaimana caranya supaya Anda bisa berbicara kepada semut? Ya, untuk bicara sama semut, Anda harus jadi semut, ya, supaya Anda bisa mengerti bahasa semut, ya, kemudian bisa berbicara sama semut. Itu kan satu misteri, ya. Anda bisa jadi semut, ya, rahasia, ya. Dan kita tidak bisa lakukan itu. Tetapi Tuhan bisa lakukan, ya, untuk supaya bisa berbicara kepada manusia, maka ia menjadi manusia, ya, dan menunjukkan bahwa hukum Allah dapat diturut. Itu adalah satu tuduhan daripada setan yang mengatakan bahwa hukum Tuhan tidak bisa diturut, ya. Jadi kita bisa lihat itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi ya misteri, ya, rahasia yang sukar dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Baik, apakah diperbolehkan umat Advent melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada hari Sabat? Baik, saudara-saudara sekalian, kalau seandainya kita lihat pengalaman Yesus, Yesus mengobati orang pada hari Sabat, ya. Itu adalah dalam masa emergency, ya. Jadi dalam masa emergency, ya, orang sakit Tuhan sembuhkan, ya, pada hari Sabat, ya. Nah, sekarang vaksinasi apakah satu perkara yang emergency atau tidak? Ya. Kalau seandainya itu adalah sesuatu hal yang masih dapat diatur pada hari yang lain, ya, jadi itu adalah satu perkara yang lebih bagus diatur, ya. Saya tidak katakan boleh atau tidak boleh di sini, ya. Tetapi kita menghindarkan biarlah dari sebab vaksinasi akhirnya kita tidak ikut persekutuan dalam kebaktian misalnya, ya. Padahal vaksinasi, ya, itu adalah satu hal yang dapat ditunda pada hari berikut misalnya, ya. Jadi pada saat Anda mendapatkan undangan untuk vaksinasi, ya, maka Anda bisa mengadakan negosiasi supaya tidak dibuat pada hari Sabat. Itu satu hal yang sederhana. Baik, mudah-mudahan dapat menolong. Oke, sekarang saya lihat masih ada, wah, tinggal 25 menit lagi. Keenakan saya ngomong-ngomong. Sorry, saudara-saudara. Ya. Baik, terima Tapi kasih sudah jawab Pendeta pertanyaan. Kuntarap. Ya, terima kasih Pendeta Kuntarap. Ada satu orang yang resen dan ada 2 pertanyaan di chat. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, boleh menuliskan melalui chat, dan bagi yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand. Nah, sebelum kita akan tiba di acara tanya jawab, saya akan share. Oke, mana nih share-nya? Saya akan share screen.
Oh, sorry. Ini kenapa nggak bisa? Sebentar. Jadi Pendeta Kuntara punya acara hari Minggu sore. Kita akan ajak semua yang hadir di sini untuk bisa menyaksikan acara tersebut ya. Pada hari Minggu sore jam 8 malam. Apa Pendeta pembahasannya? Revelation Book, ya. Revelation. Ya, ini biasanya yang share screen. Oke, kita share ini aja dulu. Wah, saya tidak berhasil ini. Entah kenapa. Entah kenapa ini tidak berhasil. Baik, kalau begitu kita tiba pada tanya jawab. Kita akan membahas pertanyaan yang ada di... Ya, ini Pak Tambunan nanti boleh tanya langsung ya Pak Tambunan ya. Dari Bapak Ganda Silalahi. Pak Ganda Silalahi, pelajaran hari Minggu keselamatan itu gratis. Namun Lukas 14 ayat 26, apakah kita membenci ayah, ibu, istri, dan lain-lain? Seperti apa terapannya dan batasan-batasan dan toleransinya? Ini apa ya? Ya, Anda tidak membenci akan orang tua, ya, tetapi kadang-kadang oleh sebab menerima akan kebenaran, ya, maka Anda mengalami kesulitan di dalam berbakti, ya, apalagi kalau misalnya orang tua mempunyai kepercayaan leluhur dan sebagainya, ya. Jadi untuk itu kita sering mempunyai suatu keputusan, yaitu bahwa kita perlu menurut Tuhan lebih daripada manusia, bukan? Ya, itu ingat apa Kisah 5 ayat 29. Ya, jadi kita harus menurut Tuhan lebih daripada manusia dan sering kita berbeda paham dengan orang tua. Dan untuk itu, ya maka Tuhan akan memberikan berkat berlipat ganda dikatakan. Jadi pada saat sesudah ayat itu diberikan, ya, bahwa Tuhan akan memberikan berlipat ganda banyak berkat-berkat yang lain, misalnya dapatkan berkat saudara-saudara seiman. Kita kadang-kadang disisihkan oleh sebab menerima kebenaran. Kita mengalami kesulitan. Namun, ya, kita dapatkan saudara-saudara seiman yang baru, ya. Kita dapatkan, ya, orang-orang yang bisa menjadi orang tua kita dan sebagainya. Jadi banyak berkat-berkat yang lain yang kita dapat nikmati, ya, sebab Tuhan itu bisa memberikan berlipat ganda. Namun jangan khawatir, ya, kalau misalnya mengalami kesulitan, tantangan, sebab tetap doakan dan saya dapatkan begitu banyak orang tua yang akhirnya yang tadinya tidak senang akhirnya menjadi senang dan terima kebenaran, ya. Jadi tetap teguh dalam kebenaran dan itu bukanlah sesuatu perkara yang kembali kepada masalah pemberian itu adalah gratis. Maksudnya adalah usaha untuk mendapatkan keselamatan itu adalah gratis. Ya. Usaha, ya, jadi bukan oleh sebab usaha kita, bukan oleh sebab kita tinggalkan orang tua maka kita selamat, bukan. Tetapi oleh sebab keselamatan itu adalah gratis oleh sebab kasih karunia Tuhan diberikan secara gratis. Sering kita mempunyai resiko, ya, ya, resiko oleh sebab menerima kebenaran, ya. Namun berbagai macam resiko itu dapat akhirnya juga diatasi, ya, dengan pertolongan Tuhan. Mudah-mudahan itu yang dimaksudkan, ya. Baik, terima kasih Pendeta. Semoga itu boleh menjawab ya Pak Ganda Silalahi. Dan selanjutnya ini tadi raise hand, saya mau panggil dulu yang raise hand, ada Rajek. Oke, Rajek Sofii. Apakah masih bergabung bersama-sama? Rajek Sofii.
Jangan-jangan kepencet ya? Baik, kalau begitu saya kasih kesempatan yang raise hand Bapak Boyke Nainggolan. Silakan Pak Boyke di-unmute. Oke, terima kasih Bu Peggy. Terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf atas penjelasannya. Saya hanya menanyakan pertanyaan yang agak simpel saja sehubungan dengan penyangkalan diri. Ya, jadi gereja kita itu setiap 3 bulan kita kan ada perjamuan kudus. Lalu di akhir daripada perjamuan itu selalu kita kumpulkan persembahan penyangkalan diri. Nah, kira-kira hubungannya dengan pelajaran kita ini, karena saya percaya pengertian kita di penyangkalan diri dalam pelajaran ini adalah membagikan kasih, ya, memberikan tempat bagi orang yang miskin, memberikan makan kepada orang yang lapar. Tetapi kalau kita kumpulkan persembahan penyangkalan diri di perjamuan kudus, lalu penggunaannya tidak seperti itu, kira-kira bagaimana Pendeta? Apakah memang bisa kita gunakan itu untuk penginjilan? Karena concern kami di sana adalah bahwa persembahan penyangkalan diri itu digunakan untuk penginjilan. Kira-kira bagaimana Pendeta Kuntaraf? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boyke. Sebenarnya, Pendeta. Oke. Biasanya atau sepanjang yang saya tahu, ya, persembahan yang dikumpulkan sesudah perjamuan adalah diberikan adalah untuk kas miskin. Ya. Jadi kas miskin itu adalah di dalam program untuk menolong mereka yang memerlukan pertolongan. Ya. Jadi apakah itu anggota kita sendiri atau untuk masyarakat yang kekurangan? Ya. Jadi memang itu ada hubungan dengan evangelisasi. Kalau kita menolong orang dalam segi keuangan, kadang-kadang ada juga kita bisa undang dia datang ke gereja dan sebagainya. Namun jangan sampai pekerjaan menolong mereka yang kekurangan itu akhirnya menjadi terbengkalai. Oke. Jadi jangan sampai artinya sebab evangelisasi itu banyak sekali sumber-sumber yang bisa didapat, ya. Misalnya daerah juga atau conference itu kan ada dana untuk evangelisasi, ya. Gereja harus menyiapkan dana untuk evangelisasi, ya. Dan kadang-kadang dana untuk menolong orang miskin yang tidak ada. Jadi jangan sampai dana yang terkumpul itu melalaikan tanggung jawab kita di dalam menolong orang miskin, ya, yang memerlukan pertolongan. Jadi gereja kita haruslah dikenal sebagai gereja yang memikirkan, ya, orang yang berkekurangan. Ya, semoga puas ya Pak Boyke. Oke, jadi mungkin perlu semacam konfirmasi bahwa mungkin saja kita harus buat rekening terpusat atau mungkin account khusus untuk kas miskin, ya Pendeta, ya. Jadi tidak digabung dengan operasional gereja gitu. Oh iya, ya. Bagus sekali kalau kita bisa mempunyai account khusus, artinya di dalam kita punya keuangan gereja kan ada dana evangelisasi, ada dana kas gereja, ya. Kemudian dalam kas artinya untuk perbaikan operasional gereja, bayar listrik dan sebagainya. Kemudian perlu ada dana atau postingan khusus, ya, untuk kas miskin. Oke. Baik. Baik, Terima terima kasih. Iya, terima kasih Pak Boyke. Dan selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Evi Peo. Bagaimana bila sahabat ada majelis dan sudah gontok-gontokan? Apakah itu masih menguduskan sahabat dengan benar? Udah pasti enggak ya Bu ya? Mungkin Pendeta mau jawab? Ya, kalau ditanya apakah itu sudah menguduskan hari Sabat, ya jelas tidak menguduskan hari Sabat. Jadi kita perlu untuk yang pertama adalah kita perlu untuk menghindarkan komite hari Sabat. Ya. Majelis sidang perlu dihindarkan dibuat pada hari Sabat. Ya. Oleh sebab
ya hal-hal yang mungkin terjadi perbedaan pendapat sehingga tidak lagi melihat kesucian hari Sabat itu sendiri. Jadi gereja kami ya itu kadang-kadang hari Rabu baru ininya, kemudian hari Senin ya. Kalau di gereja kami sekarang adalah hari Senin. Tetapi kalau dulu di gereja saya waktu di Washington DC adalah setiap hari Rabu. Ya. Jadi kita hindarkan majelis sidang pada hari Sabat. Oke. Ibu Peggy, mungkin saya bisa share maksudnya untuk acara pada hari Minggu itu, saya boleh Iya. tunjukkan? Ini rupanya di sini Oke. sedang tidak bisa share screen. Jadi berbeda di Amerika bisa share screen. Kalau pendeta bisa share screen, boleh. Sambil kita tunggu pendeta menyiapkan share screen-nya, saya mau bacakan ini pertanyaan dari Bapak Denis Tambunan ya. Pertanyaannya adalah, merendahkan hati, garis miring, menyiksa diri, merujuk pada berbagai bentuk penyanyian. Ya, silakan pendeta. Tinggal di Oke. Terima kasih. Itu memang programnya dalam bahasa Inggris, tetapi saudara-saudara punya anak muda bisa didorong untuk ikuti, ya mereka di mana saja. Jadi kita mau coba kuatkan iman orang-orang muda dengan pembahasan yang diambil daripada buku Wahyu, poin-poin penting, dan itu untuk menguatkan kita punya anggota kita supaya tahu peranan kita. Jadi penting untuk siapa saja, tapi khusus kita coba buat dalam bahasa Inggris untuk orang-orang muda kita. Iya, karena orang-orang muda kita sekarang lebih pintar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi kalau dengar pelajaran-pelajaran berbahasa Indonesia, mereka kurang mengerti katanya. Makanya kita fasilitasikan dengan berbahasa Inggris. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Denis Tambunan di Bengkulu ya Pak. Kerendahan hati atau menyiksa diri merujuk pada berbagai bentuk penyangkalan diri, termasuk puasa. Tetapi Tuhan tidak mau ada kemunafikan. Itulah sebabnya dalam Yesaya 58 ayat 6 dikatakan, bukan berpuasa yang kau kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Tolong penjelasannya pendeta, khususnya dengan memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Apakah kita punya kapasitas untuk itu? Memang ini kita berbicara dari buku Yesaya, harus mengetahui banyak orang-orang yang masih ada zaman perbudakan. Jadi banyak orang yang budak-budak yang bekerja melayani mereka dan sebagainya. Jadi puasa yang baik adalah melepaskan mereka daripada perbudakan, maksudnya ya, mengurangi beban mereka. Ya. Jadi itu dari segi konteksnya. Ya. Namun secara prinsipnya kita bisa melihat bahwa kalau kita bisa mengurangi beban orang lain, kita bisa menolong orang lain, ya, sehingga beban mereka itu berkurang, maka itu adalah satu hal yang baik. Jadi orang ada mempunyai beban pikiran, ya, emosinya terganggu oleh sebab, misalnya saya ambil contoh saja, baru saja kematian, maka kita memberikan hiburan, kehadiran kita akan mengurangi beban dia dalam segi pikiran, atau menolong mereka dalam segi keuangan, atau memberikan makanan kepada mereka yang sedang lapar, maka kita mengurangi beban mereka. Jadi kita lihat dari segi prinsip, kita perlunya menolong sesama manusia, ya, apakah itu Advent atau non Advent sekalipun, untuk
mengurangi beban mereka secara fisik, mental, atau secara rohani. Ya. Oke. Bu Peggy, mungkin saya bisa bertanya sedikit. Ini dari mana? Maaf, masalahnya ini tolong raise hand dulu kalau mau bertanya, karena ini ada beberapa orang yang HP saya nggak bisa raise hand dari tadi. Dengan siapa, Pak? Boleh saya catat? Karena ini Dengan Samuel Maromon. Samuel Marmon. Oke, sebentar Dari Pak. Balikpapan. Oke, nanti saya panggil ya Pak. Saya sudah catat. Ya, karena ini antri banyak yang sudah lebih dahulu. Kemudian saya panggil, saya bacakan pertanyaan dari Bapak Oke, Pak Raymond sebentar ya, karena ini keluar dari pokok pembahasan dari Foxy Gerungan. Selamat sahabat pendeta, kita semua sudah diajar bahwa ibadah yang sejati adalah membantu orang-orang yang berkekurangan dan janda-janda miskin. Tapi kenapa yang justru sering dilakukan adalah mengeluarkan budget besar untuk KKR daripada membantu mereka? Kira-kira mana yang lebih penting? Wah, ini curhat juga ya. Ya, ini ada hubungannya mirip dengan apa yang ditanyakan oleh Saudara Boyke Nenggolan tadi. Ya. Jadi saya percaya bahwa evangelisasi itu perlu. Mengapa? Oleh sebab itulah tujuan daripada keselamatan, tujuan adanya gereja adalah apa? Ya, adalah untuk evangelisasi, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ya. Jadi ada sebuah kutipan dari Kisah Rasul-Rasul, artinya tulisan Mrs. White, ya, yang dikatakan adalah bahwa the church is an instrument, ya. The church is established for service, an instrument for the salvation of man. Ya. Jadi gereja itu didirikan adalah untuk pelayanan, kemudian adalah satu alat untuk keselamatan manusia. Ya. Nah, untuk keselamatan manusia ini, ya, kita harus bisa melihat bahwa itu meliputi evangelisasi, tetapi juga termasuk kepada masalah karena established for service, yaitu untuk pelayanan. Ya. Jadi melayani mereka yang berkekurangan itu juga adalah satu bagian daripada kegiatan daripada gereja. Kalau kita lihat sejarah gereja yang mula-mula, misalnya dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-6, ya, itu kelihatan sekali banyak sekali orang-orang yang miskin dan sebagainya, dan supaya merata pembagian dan pertolongan, maka diangkatlah para diakon itu. Kita ingat dalam Kisah pasal 6, ya. Jadi 7 diakon dipilih khusus untuk itu. Ya. Sementara evangelisasi juga apa? Berjalan. Nah kalau begitu, setiap ada ini setiap awal tahun, ya, maka buat anggaran, ya, maka perlu ada anggaran untuk evangelisasi dan perlu anggaran untuk kas miskin, ya. Dan kas miskin termasuk bisa merupakan suatu langkah untuk evangelisasi. Ya. Kenapa? Ya. Banyak sekali kisah-kisah yang saya bisa ceritakan. Saya ambil contoh lah, pekerjaan di Sudan, oke. Untuk puluhan tahunan kita tidak ada gereja di Sudan. Ya. Bagaimana caranya sampai kita munculnya gereja di Sudan? Itu sesudah ada program ADRA. Ya. ADRA menolong sebab ada banyak kelaparan di sana. ADRA, ya, melakukan kegiatan-kegiatan, dan melalui program ADRA, ya, maka orang tertarik, kemudian boleh akhirnya belajar dan sebagainya, sampai gereja di Sudan, khususnya Sudan Selatan, ya, itu sangat maju sekali. Sekarang adalah satu daerah, ya, walaupun sekarang harus kalau tidak salah di bawah Eastern Africa Division, oke. Itu masih di bawah Middle East Union. Oke. Nah, jadi menolong sesama itu boleh menjadi melalui ADRA atau pelayanan masyarakat, boleh merupakan suatu stepping stone, ya, suatu batu loncatan untuk evangelisasi. Mengapa? Sebab sangat sukar bagi orang yang lapar, kemudian kita katakan kepadanya,
bertobatlah kamu supaya kamu siap untuk kedatangan Tuhan. Ya, orang ini lapar. Kalau orang lapar ya kita perlu makanan. Ya, kita kasih makanan supaya dia bisa melihat akan kebaikan Tuhan di dalam memikirkan akan perut mereka atau keluarga mereka. Jadi kegiatan menolong sesama perlu sekali dalam masa COVID ini. Ya, kita harapkan gereja-gereja kita untuk memikirkan akan tetangga-tetangga yang kekurangan. Itulah sebabnya kami tekankan, saya kan tidak ada pengaruh apa-apa dalam organisasi, sekarang kan pensiunan. Tetapi paling sedikit sebab anggota board daripada Yayasan Advent Peduli Indonesia, kami kumpulkan YAPI, ya, dan kami katakan, tolong ya YAPI, ya, semua panti asuhan kita harus bagi masker, bagi makanan kepada tetangga-tetangga. Ya. Dan itulah yang terjadi. Ya. Yang kecil seperti panti asuhan kita di Klaten, ya, oleh sebab mereka punya makanan lebih itu sedikit, ya kami berikan apa? Suntikan dana. Oke, berikan dana ini, bagikan untuk orang miskin. Ya. Jadi itulah kita harus dikenal oleh gereja yang peduli, ya, gereja yang peduli kepada mereka yang memerlukannya. Ya. Dan sekarang kami berikan kambing, ya. Jadi kita ada kambing, semua panti asuhan kita berikan dana untuk kambing. Tetapi kambing itu juga kami katakan untuk orang-orang yang sangat miskin kita berikan kambing yang berada di sekitar daripada kita punya panti asuhan. Dan itu yang kami laksanakan. Jadi kami percaya bahwa kita harus menjadi berkat, peduli kepada yang kekurangan. Ya. Baik, Pendeta, ini ada pertanyaan yang mirip-mirip sebetulnya dari Bapak Jonathan Prasetyo. Ini yang sudah dibahas tadi, namun saya mau membacakan saja pertanyaannya. Bila kita setia melakukan perintah dan larangannya, juga menolong sesama, maka dijanjikan hidup kita akan berkelimpahan. Dalam realitanya, banyak umat yang setia hidup hanya pas-pasan, bahkan ada yang mesti dibantu. Yang kaya sering dikatakan sebagai orang yang diberkati. Mohon pencerahannya. Ini seperti tadi pendeta sudah jawab ya. Dan saya langsung kepada Ibu Stan Triwandono. Saya merasa bahwa persembahan penyangkalan diri seharusnya seperti yang disampaikan pendeta Kuntaraf, bahwa pemberian kasih itu harus direncanakan dan terasa sesuatu yang berarti yang kita berikan dan bukan hanya uang derma yang seperti biasa yang sisa di dompet. Bukankah demikian, pendeta? Mungkin konteks penyangkalan diri harus ditinjau kembali atau dijelaskan kepada jemaat sebelum pengumpulan persembahan dimaksud. Nah, ini juga mirip-mirip tadi pendeta sudah menjawab. Tapi kalau pendeta mau memberikan sedikit jawaban, saya persilahkan. Dan setelah itu ini ada Bapak Maromon yang raise hand, dan kepada Bapak... Mungkin saya jawab dua dulu ini ya. Ya, oke. Oke, pertama, jadi betul ya bahwa mungkin saja kita setia tetapi tidak selamanya hidupnya itu cerah ya. Untuk saya berkat Tuhan itu ya, atau kita semua, berkat Tuhan itu tidak selamanya dalam bentuk materi ya. Jadi hidup yang berkualitas itu adalah sesuatu perkara yang bisa dalam bentuk kesehatan, ya, kebahagiaan, sukacita, anak-anak yang berhasil. Ya, kami lihat ya orang-orang pendeta-pendeta dulu, ya, kemudian lihat anak-anaknya yang berhasil, ya, menjadi dokter-dokter dan sebagainya, luar biasa sekali ya. Kepada mereka itu artinya kita lihat Tuhan memberkati kepada anak-anak itu lebih hebat daripada berkat jasmani biasa ya. Keberhasilan anak-anak yang setia saja itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Jadi jangan takut ya kalau misalnya kita tetap hidup sederhana dan tetap dibantu ya. Tetapi yang penting adalah kita mempunyai suatu kebahagiaan ya. Kalau orang miskin ya di sekitar kita, termasuk anggota kita, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Baik,
Kemudian apa yang ditanyakan oleh Stans ya tentang persembahan penyangkalan diri ya. Memang namanya penyangkalan diri. Jadi bukan hanya uang sisa yang ada di dompet kita, penyangkalan diri. Kita harus menyangkal diri kita ya. Jadi artinya kalau menyangkal diri sebetulnya Anda mau beli refrigerator yang baru ya, sebab refrigerator Anda sudah tua ya, tetapi uangnya ya Anda gunakan untuk menolong orang tetangga yang kekurangan makan. Nah, itu sangkal diri ya. Jadi bukan artinya sesuai dengan rencana Anda, tetapi Anda menyangkal kemauan Anda ya. Jadi itu yang kita harus ingat ya, bahwa kitanya perlu menyangkal diri. Jadi tulisan Mrs. White yang diberikan tadi ya dari Ministry of Healing halaman 206 tadi itu sangat penting untuk direnungkan ya. Jadi kalau kita lihat refrigerator begitu banyak makanan, ingatlah mereka yang tidak ada makanan. Ya. Kalau kita lihat di kamar kaca banyak pakaian, mungkin ingatlah mereka yang tidak ada pakaian. Ya. Jadi sering kita harus memikirkan dan berbuat sesuatu untuk menolong mereka. Oke? Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Ini waktunya sudah lewat 3 menit ya. Tapi tadi saya sudah berjanji kepada Bapak Samuel Maromon yang raise hand. Jadi saya akan persilakan Bapak Samuel Maromon. Terima kasih. Selamat sahabat Bu Megi, selamat sahabat Pak Pendeta Kuntaraf dan semuanya para pendeta. Saya lihat tadi pertanyaan-pertanyaan itu hampir sama. Samuel, di mana ya? Saya tidak bisa lihat ini. Oke. Tolong buka videonya, Pak. Baik. Terima kasih. ya? Saya tadi mendengar dari pendeta sendiri, kalau memberi dari kelebihan kita itu sudah tidak heran lagi. Tapi memberi dari kekurangan. Saya teringat akan Markus 12 ayat yang 44. Katakan sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Kita memberi, tapi untuk makan saja kita tidak ada. Apakah memberi bisa dikatakan bahwa saya memberi ini hati kita tidak rela. Apa yang kita beri itu pada saat waktu kita beri, oleh karena dilihat orang, saya harus memberi. Saya harus memberi. Tetapi setelah itu saya tidak lagi bisa memakan. Tidak bisa memberi artinya tidak bisa makan untuk saya diri sendiri. Apakah itu termasuk penyangkalan diri kalau saya memberi atau bagaimana? Terima kasih, Pendeta. Tuhan berkati. Terima kasih. Ini Samuel Maromon apa ada hubungan dengan Johnny Maromon? Pendeta. Ada kakak saya itu. Pak Pendeta pernah saya berjalan sama-sama untuk cari jiwa. Oh, itu kakak ya? Oke. Ya, turut berduka cita atas kematiannya. Ya. Dan Johnny Maromon adalah murid saya 40 tahun yang lalu. Ya. 41 tahun lalu. Oke. Nah, sekarang memberi ya untuk makan saja susah. Ya. Bagaimana kita akan memberi? Ya. Yang pertama, saya tahu bahwa ada orang yang memberi bukan berdasarkan kelebihannya. Saya lihat di sini ada Dr. Glinawati, ya, Lim, ya, papanya yang kebetulan mertua saya. Ya. Waktu dia bangun rumah sakit itu bukan oleh sebab dia lebih, ya, tetapi ya dia pinjam duit. Terus dari pinjamannya itu dia membangun rumah sakit bangunan pertama, ya, dan dia cicil itu dari uang prakteknya. Kemudian sudah selesai bangunan pertama, dia pinjam uang lagi dari bank untuk bangunan yang kedua dan dia cicil dari uangnya. Jadi kemudian bangunan kedua selesai. Untuk mesin X-ray, dia pinjam uang dari bank, kemudian baru dia
cicil, tetapi mesin X-ray sudah dibeli lebih dahulu dari uang pinjaman. Jadi itu yang saya maksudkan, tidak selamanya banyak orang yang siap untuk berkorban. Dia pinjam uang untuk menolong, memberi bukan oleh sebab kelebihan, tetapi oleh sebab ya, keinginannya untuk menolong pekerjaan Tuhan. Dan saya tahu orang-orang tertentu yang demikian, ya, meminjam untuk menolong ya suatu proyek tertentu. Oke, artinya membantu pekerjaan Tuhan bukan oleh sebab kelebihan, tetapi berdasarkan ya kerelaan untuk memberi, ya. Nah, sekarang kalau seandainya tidak ada yang diberi, ya, artinya tidak ada makanan untuk diberi, ya dia tidak bisa memberi apa yang tidak bisa diberikan. Tetapi mungkin dia mempunyai tenaga. Dia bisa memberikan tenaganya, misalnya untuk membantu tetangganya di dalam menanam. Dia tidak punya uang, tetapi paling sedikit bisa membantu di dalam segi yang lain. Oke. Kemudian kalau misalnya ada uang yang sangat artinya makanan yang sederhana, ya, saya ingat pada saat saya pergi berkunjung ke Myanmar, ya, beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu sedang susah sekali makanan. Ya. Kemudian saya satu waktu makan, saya lihat mereka pendeta-pendeta, artinya anggota gereja tidak ikut makan, artinya ataupun pendeta tidak ikut makan. Kenapa tidak ikut makan? Oh, kalau kami hanya makan 1 kali sehari. Wah, begitu, iya. Tetapi dikatakan oleh sebab, ya, oleh sebab kesukaran yang sangat besar waktu itu, ya, mereka berbagi makanan, ya, bergantian, hari ini untuk tetangganya, hari ini untuk dia. Jadi dia makan 2 hari sekali. Jadi artinya siap untuk berkorban, ya, di dalam menolong yang berkekurangan. Ya. Dan itulah yang telah berjalan, dan kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan, ya, Tuhan tetap menggunakan cara tersebut juga di dalam menunjukkan bahwa gereja kita peduli kepada yang lain. Saudara-saudara sekalian, saya tidak bisa katakan bahwa saya tidak punya makan, ya. Tetapi ya saya ada makanan, ya. Namun bisa juga dalam satu proyek yang tertentu di mana kita ingin membantu tetapi keuangan yang tidak ada. Ya, saya tidak mau sebutkan tadi, tapi mungkin saya sebutkan. Saya pernah pinjam uang cukup besar untuk suatu proyek pekerjaan Tuhan. Ya, dan diperlukan setahun sebelum saya bisa untuk membayar itu uang kembali. Ya. Jadi saya percaya bahwa kita harus siap menolong, ya, dengan penuh penyangkalan diri, ya. Dan saya percaya, ya, Tuhan akan tetap memberikan berkat, tidak selamanya dalam bentuk materi, tetapi melihat anak-anak, melihat kepada kesehatan, melihat berbagai macam berkat, itu adalah satu perkara yang memberikan sukacita kepada kita. Berkat Tuhan itu berkelimpahan dan kita mempunyai hidup yang lebih berkualitas. Kenapa hidup berkualitas? Tidak tergantung kepada materi, tetapi tergantung kepada kuasa Tuhan dan kebesaran kasih Tuhan. Oke. Mudah-mudahan sudah menjawab ini, Saudara Samuel Maromon. Ya, terima kasih. Waktunya sudah lewat 10 menit. Saya mau minta maaf kepada mereka yang bertanya namun tidak dibacakan. Jadi untuk acara PGSSI ini kita memang membahas adalah pelajaran Sekolah Sabat Minggu Berjalan. Jadi saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan malam ini. Dan kalau ada waktunya saya akan bacakan yang di luar pelajaran ini. Namun ini waktunya cukup, jadi saya minta maaf kepada beberapa nama yang ada di chat yang saya tidak bacakan karena kebetulan pertanyaannya tidak sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin nanti bisa dipertanyakan lagi pertanyaannya, jadi pastikan hadir selalu di acara PGSSI ini. Dan juga yang raise hand di sini masih ada dari KMC Singkawang. Mohon maaf karena waktunya sudah habis.
Jadi kita tunda untuk pelajaran minggu depan. Nah, kepada semua Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama, sekali lagi kita akan ketemu lagi minggu depan, ya, Sabat depan, pada jam yang sama, yaitu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan juga Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Jadi kalau tidak terima poster atau poster, ya, pastikan Anda mencatat Zoom ID ini sehingga boleh masuk mengikuti pembahasan ini pada setiap hari Jumat malam. Dan saya akan kirimkan juga seperti biasa di grup PGSS WhatsApp maupun Telegram untuk materi yang dibahas oleh Pendeta Kuntara berupa PDF dan juga rekaman acara ini. Jadi seperti biasa teman-teman setia di PGSSI, sahabat-sahabat saya di PGSSI selalu menemani saya lembur, ya, menyiapkan materi ini. Dan kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua pada diskusi kita di kelas masing-masing. Nah, kita akan tutup pertemuan ini. Saya mohon kesediaan dari Bapak Boyke Nainggolan untuk tutup dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Oleh karena di malam Sabat ini, Engkau telah mengutus hamba-Mu, Pendeta Kuntaraf, untuk memberikan pencerahan kepada kami semua yang hadir sehubungan dengan sekolah Sabat firman Tuhan yang kami akan diskusikan besok di hari Sabat. Tuhan, terima kasih, biarlah semua yang kami sudah pelajari bahkan dengarkan malam ini, itu boleh kami transfer, kami boleh jelaskan, kami boleh diskusikan besok di dalam kelas kami masing-masing, sehingga walaupun anggota kami tidak hadir malam ini, tetapi mereka boleh mendapatkan berkat yang limpah dari firman Tuhan sehubungan dengan pelajaran sekolah Sabat kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau senantiasa memberkati hamba Tuhan ini, Pendeta Kuntara maupun ibu dan semua keluarga, agar di hari pensiunnya beliau ini, ia tetap diberkati bahkan diberikan kesehatan yang sempurna, sehingga ia akan selalu dengan setia boleh memberikan pencerahan pembelajaran kepada kami melalui firman Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati Ibu Peggy Iskandar agar ia tetap setia untuk boleh mengkoordinir persatuan guru-guru ini, sehingga banyak kami yang akan bisa belajar baik dari Zoom ini maupun dari pembahasan dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua juga yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan yang sama boleh menjadi bahagian mereka semua. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami pada malam hari ini bila mana kami beristirahat. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh mengikuti ibadah Sabat sepanjang hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Boyke Nainggolan. Demikian juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Pendi Tohang dan Ibu Lina Iskandar juga dan Tompul. Terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini. Dan semua boleh boleh unmute dan boleh mengucapkan selamat Sabat kepada Pendeta Kuntara maupun di antara kita. Selamat Sabat. Terima kasih Pendeta Kuntara. Sister Peggy, thank you. Terima kasih.